Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Widya Azahra, nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 2, akan menyampaikan sedikit tentang teks ceramah. Oke, langsung saja. Teks ceramah. Teks ceramah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya dapat berupa secara langsung atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Dan mungkin teman-teman udah gak asing lagi ya yang namanya ceramah, dari ceramah di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat ibadah. Nah, selain ceramah ada pula yang disebut dengan pidato dan khutbah. Apa sih perbedaan keduanya? Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khutbah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya. Untuk pidato ini lebih ke secara umum, sedangkan di khutbah ini lebih ke kegiatan keagamaan. Oke, kita lanjut tentang isi dan struktur dalam teks ceramah. Teks ceramah itu memiliki 3 bagian tertentu. Dari yang pertama yaitu pembuka, isinya itu tesis, pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan umum penulis. Sedangkan yang kedua adalah isinya. Isinya berupa rangkaian argumen, pendapat-pendapat, dan fakta-fakta yang ditemukan. Yang ketiga adalah penutup, berupa penegasan kembali, simpulan, dan rangkuman pernyataan sebelumnya, yaitu pernyataan-pernyataan yang ada pada isi teks ceramah. Oke, kita lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal, misalnya saya, kami. Lalu menggunakan kata ganti orang kedua atau jamak, misalnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah penyusunan teks ceramah. Yang pertama, kalian itu menentukan topik, menentukan apa sih topik yang mau dibahas, apa sih temanya. Dan yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Setelah kalian memilih topik, kalian rumuskan nih tujuan ceramahnya. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Nah, yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Itu akan lebih memudahkan kalian untuk penyusunan teks ceramah dengan pilihan kata yang pas. Oke, dan ini yang terakhir, ini adalah salah satu contoh teks ceramah. Bisa kita lihat dari pembuka ada salam, lalu ada isu-isu, pengenalan bab-bab yang akan dibahas, dari tesis-tesis dan sebagainya. Dan ini ada isinya, yaitu berupa argumen-argumen, fakta-fakta, pendapat-pendapat yang dijadikan satu. Lalu yang terakhir adalah penutup, yaitu penegasan ulang dari isi teks ceramah tersebut atau pernyataan teks ceramah, fakta-fakta ceramah tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.